pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita masih ada di dalam segala kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari siswa-siswi SKBB beserta Bapak Ibu yang mendampingi dan juga siswa-siswi dari sekolah lain beserta Bapak Ibu guru, seluruh karyawan SKBB, kerabat dan sahabatku, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa mengucap syukur. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat cinta-Mu yang sangat luar biasa, buat kasih-Mu yang begitu hebat, yang tidak pernah dapat dikalahkan oleh segala apa yang ada di dunia ini. Ketika ada kesulitan, ketika ada kesedihan, kasih-Mu tidak pernah dapat dikalahkan oleh semua itu. Sebab itu Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, dan kami begitu lapar untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap ada di dalam tema di bulan Maret ini, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan, ya. Untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, kita harus belajar hidup menurut kehendak Tuhan. Mengapa dikatakan belajar menurut kehendak Tuhan? Karena memang segala sesuatu kita harus belajar. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan maunya Tuhan. Sebab itu kita harus belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Search Me, Oh God. Ya, Search Me, Oh God. Apa artinya? Selidiki aku, ya Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139. Mazmur 139 ayat yang ke-23. Ya, satu Mazmur Daud, Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, ya. Daud ini kalau berdoa menaikkan pujian, dia suka menaikkan pujian. Oleh sebab itu kalau dia berdoa seringkali banyak dalam bentuk pujian. Itu yang disebut Mazmur. Kita baca Mazmur 139 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kenapa Daud berkata demikian? Dia bilang uji Tuhan, ya, bukan bilang cobai, tapi uji aku Tuhan. Sama seperti saya ingat, ya, kalau waktu saya masih mengajar, ya, saya mengajar matematika di kelas 4 SD dulu. Saya itu suka begini, kalau misalnya saya suruh siswa-siswi murid-murid saya menghafal rumus, saya akan tanya, sudah hafal belum? Sudah Bu. Benar Bu. Benar apa benar? Saya tanya. Benar. Kalau ibu gak percaya,
Coba aja ibu tanya. Tanya deh Bu, kita pasti bisa. Nah ya, mengapa murid-murid saya berkata demikian? Karena mereka yakin mereka sudah bisa ketika ditanya. Sebab itu mereka bilang, tanya deh Bu. Ya, sama seperti Daud. Dia berkata, selidiki aku ya Allah. Ya, dia bilang, selidiki Tuhan, selidiki katanya. Dan kenalah hatiku. Ya, coba biar kamu kenal, kamu tahu nih, pelajari isi hatiku. Ya, Daud berdoa sedemikian. Dia bilang, uji aku, bukan selidik aja. Uji aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya, Daud dengan berani berkata, Tuhan periksa diri saya. Pelajari, kenal, ya, ketahui nih hati saya. Daud nggak mau tutup-tutupin diri dia. Ya, dia nggak mau tutup-tutupin hati dia kepada Tuhan. Dia terbuka. Dia siap Tuhan periksa hatinya. Tuhan periksa hidupnya. Dia nggak takut. Karena apa? Tidak ada satupun perkara-perkara yang menyedihkan hati Tuhan yang disembunyikan oleh Daud. Dia jujur, ya. Dia belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia belajar untuk taat. Sebab itu dia bilang, Tuhan, periksa hatiku, periksa diriku, kenali hatiku, ya, uji katanya. Kalau uji di sini artinya tes. Ayo ibu kasih soal, kami pasti bisa jawab. Murid-murid saya suka begitu, ya. Terus sama Daud bilang, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Bukan hanya hatinya, tapi pikiran-pikirannya juga. Daud mau terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang dia ingin sembunyikan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Ada gak yang mau disembunyikan? Yang kamu sembunyikan dari Tuhan? Percuma, karena Tuhan tahu. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi di hadapanmu. Kalau kamu melakukan kesalahan, lalu kamu umpet-umpet, ya, kamu ngumpet-ngumpet supaya papa atau mama nggak tahu. Percuma, saya juga mau bilang percuma. Memang papa mama bisa nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan bisa beritahu orang tuamu. Ada banyak cara, ya. Ada banyak cara Tuhan supaya orang tuamu tahu apa yang engkau lakukan. Ya, artinya memang kita nggak bisa sembunyikan diri kita, apalagi segala dosa dan kesalahan. Jangan sekali-sekali coba, karena anak-anak Tuhan selalu diselidiki oleh Tuhan, dan Tuhan tidak mau ada dosa yang tersembunyikan. Itu seperti penyakit kanker, ya. Saya nggak bilang penyakit kanker itu adalah dosa, tapi dosa itu seperti penyakit kanker yang tidak kelihatan, tahu-taunya sudah parah, tidak bisa dapat diampuni lagi. Daud dengan berani bilang, selidiki aku dan kenalah hatiku, uji aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya, kita mau baca bagaimana dia bisa begitu dengan berani. Kita baca ayat yang selanjutnya, ayat ke-24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuh. Lihat Tuhan, apakah jalan aku serong. Ya, dia katakan begitu dengan berani kan. Dia sudah berusaha, dia sudah berjalan tidak jalan yang salah. Ya, tapi bagus sekali doa Daud. Dengan segala kerendahan hati dia bilang, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, anak-anakku seluruh
siapa saja yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Betapa kita mengucap syukur kita punya Allah yang melihat segala sesuatunya di dalam hidup kita. Segalanya terperinci, segalanya begitu detail. Tuhan tahu hidup kita. Jadi kita gak bisa sembunyikan apapun. Ya. Bahkan kita mau belajar menjadi orang-orang yang taat, melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan sehingga kita gak perlu takut seperti Daud. Tidak takut. Kalau dia datang kepada Tuhan, dia terbuka hati dan pikirannya. Dia bilang, Tuhan periksa, ada gak jalanku yang serong? Tuntun aku di jalan yang kekal. Ya. Artinya apa? Jalan keselamatan. Ada banyak orang pada akhir-akhir ini meninggalkan Tuhan. Pindah Tuhannya. Ya, tadinya percaya, berdoa, panggil Tuhan Yesus, pindah ya. Panggil yang lain, mengaku yang lain sebagai Tuhan. Saya mau bilang, itu adalah satu kesalahan yang fatal anak-anakku. Apapun yang engkau hadapi, ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan mau kita belajar menjadi orang, menjadi anak-anak yang taat. Kenapa? Karena kalau kamu tidak taat, kamu buka pintu yang lebar bagi si iblis. Untuk apa? Mencobai kamu. Mencobai apa? Bedanya dengan menguji. Kalau guru-guru kamu itu menguji dengan memberikan soal ulangan, ya, supaya kamu dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil mengerjakan soal, kamu menjadi terampil mengerjakan soal. Tetapi beda dengan pencobaan. Pencobaan tujuannya supaya kalau kamu tadinya bisa, dibuatlah menjadi tidak bisa. Ya, itu namanya pencobaan. Dicoba masih iblis supaya kamu tinggalkan kebenaran. Dan ya, kita lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuh. Jalan yang kekal, jalan keselamatan, tidak tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, jangan sekali-kali kita bersembunyi ya di dalam segala dosa-dosa kita, atau sebaliknya kita menyembunyikan dosa-dosa kita karena Tuhan menyelidiki kita. Tetapi biarlah kita mau menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, periksa hatiku, periksa pikiranku. Apakah ada jalanku yang serong? Ada enggak cara hidupku? Ya, terutama anak-anak SMP, SMA. Ada enggak yang cara hidupnya hanya suka nongkrong-nongkrong? Sekarang enggak bisa nongkrong, main HP terus. Ya. Mulai bicara bercanda yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mau jalan kita lurus, tidak serong, tetapi lurus masuk kepada apa? Jalan yang kekal. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang memberikan jalan yang kekal. Kenapa? Karena Dia berkata, Akulah jalan, ya. Jalan kepada apa? Jalan kebenaran. Bukan jalan yang salah. Mari anak-anakku yang Tuhan kasihi, kita sudah menikmati firman Tuhan, sarapan sorgawi pada pagi hari ini yang mengajar kita untuk jujur di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi kesalahanmu, kita mau belajar jujur di hadapan Tuhan. Dan kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Periksa dan kenali hatiku ya Tuhan. Lihat apakah jalanku serong atau tidak. Tuhan tuntun aku di jalan kebenaran. Jalan menuju hidup kekal. Mari kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman yang begitu indah, yang luar biasa. Bahwa Tuhan melihat setiap keadaan kami dan kami tidak perlu bersembunyi daripada Tuhan. Cari kami ya Tuhan.
cari kami, selidiki kami. Kalau kami berusaha menyembunyikan dosa-dosa kami, Tuhan jangan biarkan itu. Mari ya Tuhan, tuntun kami agar kami terus berjalan di jalan keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala dosa-dosa tersembunyi yang masih kami sembunyikan dari sejak kami hidup, mungkin masa kanak-kanak. Bongkar ya Tuhan, ingatkan kepada kami supaya kami bisa memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari ya Bapa, mari ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak, untuk setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Mari ya Tuhan, selidiki kami, ujilah kami, dan jangan biarkan kalau Engkau menemukan hal-hal yang hati kami menyerong daripada-Mu. Mari ya Tuhan, bukakan dan biarlah kami boleh memohon pengampunan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Ya. Dan biarlah kita mau seperti Daud berkata, selidiki aku Tuhan karena gak ada yang aku sembunyikan. Kenal hatiku. Ya. Bahkan kita mau minta supaya Tuhan terus tuntun kita masuk di dalam jalan kehidupan yang kekal. Sampai bertemu di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.